Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin wa iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ahad ini kita bisa bertatap muka dalam acara pengajian bulanan yang dilaksanakan oleh Bidgar Dakwah PC Persis Bojonegoro. Dan ini yang pertama kita adakan di Al-Islah. Alhamdulillah tidak lupa juga kepada Al-Ustaz kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya, dan Al-Ustaz ini sudah berada di area kita di masjid ya. Mudah-mudahan sehat selalu, dan sekali kami ucapkan terima kasih juga kepada ibu bapak pemuda dan pemudi yang sekarang berkenan hadir untuk acara ini. Kami ucapkan juga banyak terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya ada beberapa acara yang akan kita gulirkan untuk pengajian ini. Yang pertama pembukaan yang telah kami buka. Yang kedua nanti ada sambutan dari pimpinan jamaah Al-Islah yang nanti akan diutarakan oleh Pak Haji Iwan sebagai ketua panitia pembangunan Islamic Center Al-Islah madrasah. Di sini ada madrasah yang belum selesai, nanti dijelaskan ya. Mungkin barangkali ada yang mau berinfak atau mau yang membereskan, silakan bisa dilihat madrasahnya. Kemudian yang ketiga sambutan juga dari pimpinan cabang Persatuan Islam Bojonegoro nanti oleh Haji Andi Mulyadi, juga Ibu Jamiah nanti akan dibicarakan kepada kita semua. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja pada acara yang kedua, yaitu sambutan ataupun berita nanti tentang kegiatan atau pembangunan masjid ini. Ini akan disampaikan oleh Pak Iwan, itu waktu dan tempat yang dipersilakan. Yang terhormat Bapak Kiai atur nuhun tos sumping kaya tempat katakan jazakallahu khairan katsiran. Anu dihormat oge Ustaz Andi Mulyadi sebagai ketua PC, dan ringan teman-teman dari PJ 16 Sukapakir dan bapak-bapak sadayana. Alhamdulillah Masjid Al-Islah bahwa berdiri tahun 72. Tahun 72 memang perjalanannya cukup jauh, cuman memang dulu itu dibangun dengan orang Persis juga, cuman karena waktu itu masih muda, jadi yang mengurusnya itu udah pindah ke Garut, jadi memang dulu dikelola sama yang lain. Nah, alhamdulillah dari tahun 2012 kita kembali eksis di sini, dan dengan segala perjuangan-perjuangan yang luar biasa, jadi alhamdulillah sekarang sudah makmur lah misalnya. Nah, kami di sini akan bicara tidak panjang lebar, yaitu sebagai ketua panitia pembangunan madrasah At-Tanafi atau Islah Islamic Center yang disebutkan begitu, sebagai sarana untuk kegiatan-kegiatan Islam di lingkungan Sukapakir dan sekitarnya. Nah, ini pembangunan kemarin sudah dimulai sekitar bulan Agustus, yang mana bulan Agustus ini sekarang sudah mencapai progres secara fisik itu 72%, dan sesuai dengan rencana kita sih sebenarnya 8 bulan baru selesai, meskipun memang dananya cukup alot ya, yang mana kita memerlukan dana kurang lebih secara anggaran itu 865 juta. Nah, sampai saat ini sudah terserap dana sekitar 490 jutaan, jadi kurang lebih sekitar 60% lah ya, 60%, tapi progres sudah 72%, alhamdulillah. Nah, dari itu kepada Ikhwatul Iman supaya cepat ini selesai, barangkali ada yang mau infak, sedekah dan sebagainya, dan kondisinya seperti ini,
yang mana lantai 1 memang ini sudah hampir beres finishing karena memang diperuntukkan lantai 1 atau basement ini untuk parkir dan kegiatan RA dan sebagainya. Untuk kegiatan belajar mengajar itu adalah di lantai 2 dan lantai 3. Dan rooftopnya itu dari tempat nanti bisa dibikinkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler mungkin ya. Jadi alhamdulillah progres sampai saat ini 72%, dan mudah-mudahan sebelum Ramadan mudah-mudahan bisa selesai. Kami mohon doa dari semua ikhwatul iman semuanya, mudah-mudahan ini cepat selesai. Tidak panjang lebar, mungkin segitu aja dari perwakilan PJ atau sebagai ketua pelaksana pembangunan madrasah, dan kami mohon doanya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Haji Iwan yang telah menyampaikan maksudnya tadi ya, sudah kita dengar bahwa di sini masih ada masih perlu untuk membereskan Islamic Center Al-Islam. Jadi bagi iman yang benar ataupun ada saudara-saudaranya tidak bisa disampaikan ya. Paling yang sekarang tidak ada, silakan sampaikan pada yang lain. Barangkali ada yang mau menempatkan katanya untuk pembangunan madrasah Al-Islam ini. Baik, teman-teman, untuk yang kedua kita langsung saja pada sebutan yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam oleh Al-Ustaz Haji Ali Mulyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah bizati ya'tazul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadidallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu ma ba'da. Alhamdulillah, kudrah dan iradah Allah, di kesempatan hari ini di akhir bulan Rajab kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bermuajahah di dalam bingkai pengajian pimpinan cabang Persatuan Islam Bojong Kaler, yang kesempatan ini bisa diselenggarakan di pimpinan jamaah 16, yaitu Masjid Al-Islah. Karena itu kami mengaturkan banyak terima kasih kepada tuan rumah, yaitu jajaran Taskil pimpinan jamaah Persatuan Islam Persis dan otonomnya, yaitu Al-Islah, yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, dan insya Allah mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Tak lupa kami pun haturkan kepada Al-Ustad, alhamdulillah Al-Ustad Kiai Haji Salam Rusyad yang sudah berkenan hadir jauh-jauh hari dari kemarin ya saja sudah ada di Bandung bolak-balik juga. Jadi kita kalah ya, Ustaz mah di kemarin, terus saya di Bandung. Kita mah dari dulu sudah di Bandung. Dari sekarang ya, alhamdulillah. Ini di musyawarah kerja kedua ini baru kegiatan perdana, kegiatan pengajian pimpinan cabang. Dan alhamdulillah ini agendanya sekaligus rangkaian pembinaan para pimpinan jamaah baru, Ustaz, karena kita baru menyelesaikan musyawarah jamaah dari 19 jamaah, yaitu 18 karena jamaah ke-19 baru dibentuk, dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat di akhir Maret kita ada pembentukan pimpinan jamaah ke-20. Mudah-mudahan bisa terbentuk dengan secepatnya, konsolidasi sudah disiapkan. Jadi harapannya ini temanya adalah sengaja. Jadi temanya kalau sebelum-sebelumnya terkait dengan motivasi tentang hal-hal sifatnya fikih gitu ya, atau yang lainnya. Ini juga terkait dengan motivasi, tapi terkait dengan jamaah. Nah, karena Jamiah Persatuan Islam di Bojong Kaler ini alhamdulillah
betul-betul harus eksisnya harus mulai terus ekspansi, harus terus berkembang, dan kita tidak ragu lagi gitu ya terkait dengan hal itu. Insya Allah pembinaan dari para sepuh kita, para ustadz-ustadz, para ulama-ulama yang senantiasa intens di Bojong Loa Kaler. Karenanya kami saat ini spesial, temanya adalah bagaimana membangun soliditas ya pimpinan jamaah dalam menjalankan roda jamiah di Persatuan Islam. Dan yang hadir pembekalan ini bukan untuk pimpinan jamaah ya, sudahlah dengan anggota dan simpatisan gitu, supaya kedua belah pihak antara para pimpinan di jamaah dengan para anggota simpatisan itu betul-betul saling menguatkan, terutama bagaimana menegakkan tujuan utama, yaitu nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting. Dan alhamdulillah insya Allah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, narasumber kita ini adalah salah satu merupakan amanah yang disampaikan di pimpinan pusat ya, yaitu Ustadz Salam ini sebagai bidgar jamiah saja, ketua bidang ya, ketua bidang, yang tentunya ini adalah merupakan salah satu terkait dengan masalah kejamian kita, bagaimana seharusnya tujuan kita itu ngapain. Kalau bahasa dulu para sepuh kita itu untuk menentukan limanda untuk apa, liman untuk siapa, kaifa bagaimana, itu nanti mudah-mudahan Ustaz akan menjelaskan nanaonan atau di jamiah Persatuan Islam teh, sampai kita betul-betul mengikrarkan diri sebagai anggota, kesananya sebagai simpatisan kan begitu. Untuk apa sebetulnya? Nah insya Allah ini pembinaan penting bagi kita. Ikhwatu iman, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu tentang terkait informasi musja, dan alhamdulillah sudah selesai kegiatan musja. Sekarang pun sedang diabsen para pimpinan jamaah, yang belum hadir siapa saja karena ini akan jadi pembekalan ya gitu. Dan pimpinan jamaah Pesisri pun kelihatannya cukup banyak juga, perwakilan ibu-ibu, ibu-ibunya seur pisan lah itu. Kemudian informasinya pertama di SDMO tadi sudah melaksanakan musyawarah jamaah, dan sekarang SDMO sedang mengawal musyawarah kerja ya. Insya Allah sudah dari 18 sudah berapa jamaah, ada 7 ya, 6 pimpinan jamaah. Mudah-mudahan segera ada muskar, karena musyawarah kerja ini untuk kita itu kan harus mengamalkan ya nilai-nilai Al-Quran Sunnah. Syuro musyawarah itu penting sekali. Nah, jadi ini penting supaya kegiatan di pimpinan jamaah bisa berjalan, bisa dicek, bisa dikontrol gitu ya, dan sebagainya. Yang kedua di bidgar pendidikan, barusan makanya kita paralel ya, hari ini baru selesai duhur, sudah menyelesaikan lokakarya tim riset pendidikan arah wajah pendidikan Persis Bojong Loa Kaler seperti apa. Kita sudah memiliki nomor pesantren nomor 29, ada Dinia dari 18 jamaah itu tersebar, ada RA kurang lebih ada 8 RA, kemudian ada MI ya, MI 29, alhamdulillah jumlah santrinya hampir 600 ya. Kemudian ada Sanawiyah, kurang lebih ada hampir 150-an santrinya, ada SMK, kemudian dan yang lainnya. Nah, ini pun ada termasuk wusto gitu ya, di berbagai atau di beberapa pimpinan jamaah menyelenggarakan wusto. Ini seperti apa? Karena sekarang tantangan pendidikan cukup besar. Alhamdulillah hari ini sudah lokakarya tadi semua para mudir diskusi gitu ya dari pagi sampai tadi zuhur, dan alhamdulillah sudah ada beberapa hasil, dan insya Allah kita akan tindak lanjut FGD ya, karena kita akan memutuskan wajah pendidikan Persis di Bojong Loa Kaler dengan melihat tantangan seperti sekarang seperti apa. Tapi Unipi tidak termasuk, walaupun Unipi ada di Bojong Loa Kaler ya. Walaupun gitu, karena itu wilayah pusat ya. Nah, kemudian di Bidgar Dakwah alhamdulillah kegiatan seperti pengajian ini sudah terus berjalan. Ini pimpinan jamaah silahkan nanti bisa mengajukan ke Bidgar Dakwah, mau di kami siap, nah, kita siapkan itu untuk kolaborasinya gitu ya, seperti saat sekarang. Kemudian juga di Bidgar Bim Hajum ini juga alhamdulillah insya Allah
tanggal 7 Maret kita ada keberangkatan Bojong Loa Kaler, unit Bojong Loa Kaler, karena kita alhamdulillah di Imtak sudah resmi unit, sudah hampir 6 tahun ya, kurang lebih 6 tahun, dan mudah-mudahan terus eksis. Maret nanti ada keberangkatan, April juga tanggal 26 unit Bojong Loa Kaler ada keberangkatan, mudah-mudahan setiap waktu yang dipimpin oleh Haji Iwan dengan Ustaz Helmi ya. Alhamdulillah nuhun atas kiprahnya, dan insya Allah dakwah melalui ibadah haji dan ibadah umroh bisa kita terus gencarkan. Kemudian juga di Bidgar Ekonomi juga sama, alhamdulillah ini informasi ini buat para pimpinan jamaah, karena kemarin amanah dari PD, jadi nanti pengelolaan kurban yang sekitar 4 bulan lagi kita nanti mengeling dengan PD, karena ternyata sekarang link dengan PP. Insya Allah kita sudah ada dari PP itu sudah menyiapkan jadi PP, PD, PC, PJ. Nah, dan skema-skemanya sudah disiapkan oleh pimpinan daerah. Kemarin hari Rabu ya kalau tidak salah, kita sudah Jumat kita ada undangan sosialisasi dari PD. Nah, jadi para pimpinan jamaah ini ekonomi jamiah gitu ya, kelihatan karena dari seperti infak lah gitu ya, ini harus kita dukung dengan all out ya gitu ya, kita dukung dengan maksimal. Kalau kemarin pimpinan cabang saja berusaha, sekarang sudah dari PP, makanya PD dengan PP. Maka insya Allah tempatnya insya Allah tidak akan jauh ya, di Lembang, destinasi wisata ya, jadi sambil nanti rihlah. Nah, itu kegiatan ekonomi ya, insya Allah, karena alhamdulillah di Bojong Loa Kaler ini penyelenggaraan kurban sudah satu pintu dengan cabang. Nah sekarang dengan PD dan PP, insya Allah mudah-mudahan. Kemudian di sektor atau di bidgar yang lain seperti sosial dengan zakat ini terus ya berkolaborasi melalui PZU-nya, dan alhamdulillah perlu disampaikan Ibu Bapak, kita mendapatkan karena di audit mendapatkan hasil audit WTP wajar tanpa pengecualian. Jadi PJ2 KLP Bojong Loa Kaler, Kota Bandung itu Bandung Kulon dan Buah Batu. Jadi alhamdulillah ini prestasi dari PJ2 ya, yaitu melalui Bidgar Zakat. Kemudian Bidgar yang lainnya Kominfo ya, setiap saat ya kita terus. Kemarin kami sempat konsultasi Ustaz terkait ternyata pimpinan jam itu harus ada majelis penasehat sekarang gitu ya dalam kononnya. Makanya kemarin dibentuk para pimpinan jamaah dan penasehatnya. Penasehat. Dan di jamaah itu ternyata penasehatnya merangkap bidgar. Jadi penasehat merangkap bidgar karena memang kondisi ya. Tapi alhamdulillah sudah kita sukseskan. Jadi seluruh dari 18 pimpinan jamaah, kecuali Al-Jihad ini belum ya, karena baru dibentuk, yaitu semuanya sekarang ada penasehatnya. Jadi penasehat itu resmi dipilih oleh musyawarah ya, jadi ada pertanggungjawaban nanti ke depannya insya Allah. Nah itu saja mungkin supaya tidak berlama-lama, karena ini Ustadz sudah siap, kita siapkan materi menyimak untuk materinya. Nanti silahkan disampaikan kalau ada pertanyaan, kemudian kalau ada hal-hal nanti insya Allah nomornya ya sudah disiapkan, dan insya Allah kita akan banyak mendapatkan faidah-faidah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz insyaallah. Begitu saja, terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga jamnya di Persatuan Islam di Bojong Loa semakin solid, semakin terus diberikan kekuatan ya oleh Allah untuk melaksanakan gerakan dakwahnya, yaitu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anil furqati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah.
Ketua PC dan para ketua jamaah yang saya hormati, dan seluruh jamaah yang hadir yang juga saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa kesempatan dan waktu untuk bisa berjumpa. Bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan, sebagai ajang silaturahim untuk jamaah. Tentu sebagai kabijam yang baru harus bersilaturahim dan bisa bertatap muka dengan para jamaah sekalian. Namun sebelumnya tentu saya mohon maaf, ada tradisi biasanya di Jawa Barat itu materi-materi disampaikan dengan bahasa Sunda. Ya, jadi saya mohon maaf ya, belum bisa bahasa Sunda ya, karena memang bukan orang Sunda ya. Makanya kemarin ketika panitia menulis nama saya keliru, saya protes ya. Nanti salah tanggap ya. Kalau ditulis Salam Rusyad, banyak yang menganggap saya putra Allahyarham Profesor Rusyad Nurdin gitu ya. Ya. Itu beda, saya bilang kurang S-nya gitu. Ya. Jadi beda. Nah, ikhwataliman rahimakumullah. Saya secara pribadi supaya kenal dulu lah ya. Jadi saya ini orang jauh ya. Dilahirkan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tahun 52 tahun yang lalu ya. Lalu kemudian orang tua setelah pensiun dari TNI merantau, pindah hijrah ke Kalimantan Timur dulu, sekarang jadi Kaltara. Nah, tahun 86 saya masuk Jawa ya. Sekolah di pesantren Persis Bangil sampai selesai tahun 1992. Tuh. Tahun 93 dapat tugas dakwah ke Nusa Tenggara Barat. Tahun 96 dapat istri orang Nusa Tenggara Barat. Itu ya. Terus kemudian ngajar di Bangil sampai tahun 2013 pindah ke Sukabumi ya, sampai 2017 sampai 2018 awal di Cikalongwetan ya, Bandung Barat ya. Nah, awal Januari tanggal 7 2018 hijrah lagi ke Brebes, Jawa Tengah hingga sekarang. Nah, itu perjalanannya muter itu. Saya bukan pebisnis ya, tapi suka jalan karena dakwah persatuan Islam. Itu aja ya. Makanya ketika dulu saya di Cikalongwetan dipanggil Allahyarham Ketua Umum Ustaz Aceh ke BP, Ustaz, saya dapat laporan Ustaz ada di sana, katanya pindah ke sana. Iya Ustaz, betul. Kenapa? Ustaz pindah dari situlah. Sam'an wa ta'atan. Ya. Ustaz mau kemana? Maaf Ustaz, ini pertanyaan keliru. Langsung saya gitu kan. Ustaz komandan, saya prajurit
Nggak boleh nanya prajurit mau kemana, perintahkan saya kemana. Gitu. Ya. Ustadz bilang pindah ke Irian Jaya, besok saya berangkat. Bilang gitu. Ya. Saya mau disuruhkan kemana Ustadz? Ke Brebes. Siap. Ya. Itu. Jadi saya begitu aja karena memang orang tua saya sudah mewakafkan saya di Persatuan Islam. Ya. Orang tua saya nggak punya apa-apa, hanya punya anak. Anaknya diwakafkan di Persis. Gitu. Itu ya, yang lain mungkin wakaf masjid, wakaf apa, bapak saya anaknya yang diwakafkan karena nggak punya apa-apa, yang punya anaknya. Secara pribadi hubungan dengan Persatuan Islam PB Persis itu saya sejak 92 ya, perintis pertama silaturahim antara Bangil dengan Bandung itu angkatan saya, kunjungan masih di Pajagalan ya. Tuh, ya. Si Pajagalan, dan terus berlanjut secara pribadi. Setiap bulan saya ke Pajagalan bertemu Ketua Umum Allahyarham Ustaz bukan ya, Ustaz Latif Mukhtar ya, Latif Mukhtar. Ketua Bidang Jamiahnya waktu itu masih Ustaz Sidik Amin, Sekretaris Umumnya Ustaz Emon ya, Sekretaris Bidang Jamiahnya Pak Toha Kafi ya. Jadi di pusat 4 orang itu yang kenal saya. Ya. Saya dapat tugas dari 4 orang ini, pimpinan pusat mengembangkan Persis di Indonesia Timur. Ya. Seluruh jajaran pimpinan yang lain gak ada yang tahu, hanya 4 orang ini yang tahu. Karena itu tiba-tiba muncul cabang Persatuan Islam tahun 93 di Kecamatan Nunukan, perbatasan tuh, ya. Yang sekarang sudah jadi kabupaten. Qadarullah sejak 2016 sudah jadi PW Kaltara itu ya. Alhamdulillah sekarang PW Kaltara sedang membangun pesantren juga, pesantren Persatuan Islam internasional. Nah, itu istilahnya begitu. Kenapa di internasional? Karena ada di garis perbatasan ya, batasan Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, kemudian Brunei ya. Itu daerah dekat semua ya. Saya bilang dari dulu itu nama itu harus ada ya. Karena nggak ada di tempat lain, jadi ini itu satu-satunya di Indonesia. Makanya saya di PP Satya jangan dihilangkan di internasionalnya. Kenapa? Kalau kita bisa besar di situ, orang Filipina bisa belajar. Apalagi Malaysia berbatasan langsung. Yang memisahkan kita hanya, tidak ada pemisah. Yang memisahkan hanya jalan. Jalan raya bagi 2, separuh Indonesia, separuh Malaysia kan, gitu. Ya. Jadi kalau Ustaz Aceh ketika meresmikan PWK Kaltara, kita ajak ke ujung perbatasan yang namanya rumah terpanjang di dunia. Rumahnya mah pendek Pak, cuma disebut terpanjang di dunia. Kenapa? Menghubungkan 2 negara gitu ya. Dapurnya di Malaysia, ruang tamunya di Indonesia gitu ya. Jadi kalau di sana di pintunya masuk itu, pintu ruang tengah ke dapur itu sebelah kanan Presiden Indonesia, sebelah kiri Raja Malaysia gitu. Di dapur itu yang terpampang berkibar bendera Malaysia, di ruang tamu bendera Indonesia gitu. Saudara Aceh bawa ke titik 0 itu, beliau berfoto kaki kanan di Indonesia, kaki kiri di Malaysia. Itu senang beliau itu, masya Allah. Ya itulah ya, jadi berdiri cabang di sana, kemudian di NTB. Ya, sekarang alhamdulillah sudah di cabang di kaki Gunung Rinjani ya. Jadi yang pertama kali mengenalkan Quran Sunnah itu di kaki Rinjani waktu saya ditugaskan ke sana ya. Orang mengenal sholat 5 waktu di situ adalah alhamdulillah karena kita masuk ke situ. Sebelumnya orang di situ hanya sholat 3 kali sehari ya. Yang dikenal dengan waktu telu ya. Itu subuh, maghrib, isya, zuhur, asar hilang. Ya, ketika pertama kali saya ditugaskan oleh pesantren masuk ke sana,
Saya pelajari dulu, sholat subuh rame, ketika zuhur nggak ada orang, asar nggak ada orang, nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang sholat. Saya akhirnya berpikir, saya tidak langsung vonis, wah ini ajaran sesat, enggak, ada masalah ini berarti. Ya. Akhirnya saya nggak berdakwah dulu, saya silaturahim dulu ke orang-orang tua. Saya tanya, siapa sesepuh di sini? Ada di sana, ada apa? Saya mau silaturahim. Saya kunjungi semua, saya tanya, Pak, kenapa kok sholat di sini hanya subuh, maghrib, isya? Iya Ustaz, memang yang diajarkan ke kami hanya 3. Nah, begitu ada diajarkan hanya 3, berarti sudah ketemu titiknya nih. Berarti ada yang belum selesai ini. Ya. Apa itu memang ajaran nenek moyang atau bagaimana, Pak? Bukan. Tapi yang kami tahu itu. Akhirnya di sini Islam masuk tahun berapa, Pak? Saya bilang. Islam masuk di kaki Gunung Rinjani ini itu tahun 65. Tahun 65. Dulunya orang Hindu semua, gitu kan. Masuk dai ke situ mengajarkan tentang Islam. Nah, karena masyarakatnya petani, bisanya sholat subuh, maghrib, isya. Nah, dai ini mengajarkan itu dulu. Karena ini orang baru masuk Islam, diajarkan semuanya nggak akan tuh juga nggak akan melakukan. Gitu. Orang pada di sawah, di ladang dulu produksi bawang putih kan terkenal gitu. Dulu kami diajarkan itu Ustaz 3. Oh iya. Terus Ustaznya itu kemana? Nah, itu Ustaz meninggal di sini. Oh berarti dakwah belum selesai. Nah, itu kan ketemu titiknya kan. Ya, oh berarti dakwahnya belum selesai. Ustaznya meninggal. Gitu. Nah, ini kan bahaya. Kalau kita datang, wah itu sesat Pak begini, wah nggak jadi dakwah, kita diusir orang pulang. Gitu. Tapi harus dipahami dulu itu kan. Oh, setelah tahu begitu kuncinya, oh akhirnya tokoh-tokoh tadi saya kumpulkan dulu, Pak. Sepertinya Allah yarham Ustaz itu belum selesai dakwahnya ya. Ya kayaknya Ustaz begitu. Oh iya. Sholat itu kayaknya belum sempurna. Loh memang ada lagi Ustaz katanya. Iya, masih kurang 2 itu. Nah, kalau menurut agama kita Islam ini kan 5 kali sehari semalam. Ada zuhur, ada asar. Oh begitu Ustaz, iya. Saya pikir dulu nggak diajarkan itu karena petani. Orangnya kan petani semua. Zuhur, asar di ladang kan, jadi nggak sholat itu. Iya memang begitu Ustaz. Sekarang gimana Pak? Bisa kira-kira? Wah insya Allah Ustaz sudah bisa itu. Ya kalau gitu tolong bapak-bapak ya sampaikan ke bapak-bapak tuh warga-warga bahwa sekarang itu sholat ditambah 2 macam gitu. Ya. Nah nanti kalau memang perlu penjelasan, ayo di mana di musola di masjid kita kumpul, nanti kita diskusi di situ. Oh iya siap Pak Ustaz, kumpul itu satu desa di masjid nerangin sholat zuhur, sholat asar. Nah gitu ya Pak, perjalanan dakwah itu begitu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada PD kita, ada PC di sana, kita punya masjid terbesar, Masjid Al-Furqan di Sembalun itu ya. Sekarang PWNTB sudah berdiri, alhamdulillah. Sudah kemarin mereka juga sudah buat sekolah SD. Nah, itu saya bilang udah lanjutkan ini gitu. Ya. Nah, jadi persis keluar itu seperti itu, ya. Jadi kalau tadi saya dengar Masya Allah PC-nya ini, maka di luar Jawa Barat, ini mengatakan bahwa di luar Jawa Barat persis itu masih tertatih-tatih, ya. Karena itu, ya ini sebelum saya masuk ke materi, karena itu kami dari bidang Jam'iyah sudah bertekad Jawa Barat harus menjadi uswatun hasanah, ya. Jadi sampaikan Ketua PW, program kami mulai dari Ustadz Uus kemarin, kami akan lanjutkan bahwa Jawa Barat harus menjadi uswatun hasanah untuk seluruh PW yang lain. Ya, harus lengkap semuanya. Nah makanya tadi bersyukur ketika Ustadz tadi terangkan begini-begini, Masya Allah. Ya tentu saja itu tugas PC. Ya kalau PP mah, ya PP mah tugasnya ngerumuskan aja kan. Yang melaksanakan itu ke bawah. Itu
Jadi justru kalau saya itu hormat kepada yang di bawah karena mereka yang melakukan, ya. Kalau kita mah di atas ngerumuskan aja, begini, instruksi ke PW laksanakan, PW instruksi ke bawah, kan kita, ya. Nah, PB Persis diperintah oleh Muktamar, kan gitu, ya. Perintahnya tahun ini banyak lagi itu, harus mampu mendirikan 200 cabang, gitu. Nah, coba. Makanya Jawa Barat saya jatah 50. Pokoknya Jawa Barat harus 50. Gimana caranya? Makanya PW langsung membuat instruksi, ya. Nah, itu. Jadi tolonglah dibantu PW itu dilaksanakan dulu. Jadi ketua cabang, nah ini harus betul-betul ketua PD bagaimana cabang-cabang itu berdiri. Nah, di luar Jawa tentu saja tidak masih seperti itu, ya. Jangan dibayangkan persis di luar Jawa itu seperti kita. Ini itu masih belum, ya. Ya, walaupun kita bersyukur alhamdulillah bahwa secara politis, ya, secara politis Persis sudah memenuhi syarat disebut sebagai ormas nasional, ya, karena dari 30 sekarang 38, ya, 38 provinsi, ya. Kemarin ditambah lagi sih, kemarin 35 ditambah lagi, sekarang 3, Papua dipecah lagi jadi tambah lagi DPR bidang Jambiah itu, ya. Jadi 38. Nah, dari 38 itu kita sudah lebih dari setengah, ya. Yang sudah aktif itu 22, yang sedang proses pengaktifan kembali itu adalah PW Nangro Aceh Darussalam. Nah, dulu sudah pernah ada, tapi dengan kasus tsunami yang lalu para tashkilnya ke bawah, ya, ke bawah tsunami, Bu, betul, ya. Banyak korban kawan-kawan saya, ya, yang sekolah di Bangil dulu banyak sekali dari sana, ya. Dan tinggal beberapa orang karena kemarin pas tsunami itu mereka banyak di pinggir laut, ya, entah kemana gitu, ya, banyak itu. Jadi ya PW Nangro Aceh vakum sejak tsunami, ya. Kami belum bisa ini siapa ada KTA di meja saya waktu saya kemarin jadi di Kabincar Pengembangan Jam, saya simpan itu orang Aceh, tapi orangnya sudah tidak ada semuanya. Ternyata ketika saya cek ke Aceh, ini semua wafat, Ustaz, waktu pas tsunami Aceh kemarin itu. Nah, jadi itu saya simpan itu KTA-nya sebagai kenangan, gitu, ya. Dan alhamdulillah ini kemarin insya Allah dalam waktu dekat kita aktifkan kembali, mencari kemarin bibit-bibit awal lagi. Alhamdulillah sudah ketemu, kita delegasikan kemarin PW Sumatera Utara untuk ke sana dulu. Begitu siap, baru kita nanti ke sana. Jadi buat aliman rahimakumullah, perlu kita pahami bahwa dengan demikian bahwa Persis itu tidak lagi se-Jawa Barat saja, apalagi se-Bandung, ya. Dan karena itu Persis sudah menasional, ya. Karena dia sudah menasional, maka saya katakan seluruh ustadz-ustadz itu kalau bicara apalagi live bahasa nasional. Kasihan yang lain pengen belajar. Itu saya kalau turun ke bawah, Bu, yang pertama kali kritikan didapat ya itu, gitu. Setiap turun ke bawah keluar Jawa Barat tuh pasti itu, ya di WA, ya di telepon, satu pengajiannya bagus tapi kami nggak paham. Ya, saya kemarin dikritik tajam pada Ahad yang lalu, saya kan pengajian di Pamengpek, ya, nah, kemarin tuh. Nah, pengantarnya bahasa Sunda, gitu. Ya, pengantarnya lama lagi, ada pengumuman. Saya tahu, kalau saya kan mesti ngerti lah, ada pengumuman itu, ini protes, Ustaz kok bahasa Sunda sih? Ya itu memang pengajiannya di Sunda, tunggu sabar 10 menit lagi, baru bahasa Indonesia itu. Ya. Jadi sebegitunya itu. Makanya di Kominfo saya bilang TV Persis, ya, tolong jaga bahasa nasional. Kalau sering tampil dengan bahasa Sunda, sudah pasti di situ
fahuwa mayyitun. Iya, orang luar nggak akan nonton. Iya. Jadi kenapa? Mohon maaf saja, saya sering sampaikan itu bahwa banyak orang itu yang simpati ke kita, ingin belajar ilmu ke kita, tapi mohon maaf, kita ini sering kualitasnya internasional, kualitasnya nasional, tapi akhirnya jadi regional. Kenapa? Bahasanya bahasa regional. Itu. Orang mau belajar. Keilmuan itu kan orang ngakui kita, tapi begitu buka channel kita, TV streaming kita, ini apaan, ngomong apa itu. Ya saya tutup akhirnya kan gitu. Tuh, ya. Nah, jadi inilah ya. Ini ya kalau kita di lokalan begini enggak apa-apa itu. Tapi kalau itu di apa namanya? Keluar, orang lain tuh ikut kok dengerin. Ya. Ini orang lain. Ya. Jadi jangan egois katakan ya. Ya, kasihan itu orang yang di PW NTT, kasihan PW Ambon, kasihan PW Kaltara, Sulsel, Kalteng, Kaltim, kan gitu. Ya, semua mereka itu pengen ilmu, tapi kalau bahasanya bahasa lokal, ya bagaimana mereka mau dapat ilmu? Iya, tuh seringkali ribut tuh di grup nasional itu ya, PP, Batom dan seterusnya itu ributnya itu. Ya, nah ini, nah baik, wa taliman rahimakumullah. Nah, jadi kita bersyukur, dari sisi lain kita bersyukur, alhamdulillah dalam bisa disebut 8 tahun terakhir ini, bisalah disebut 10 tahun terakhir lah, bahwa Persis sudah merambah keluar, walaupun terus terang bahwa pengembangan yang dilakukan oleh bidang jamiah itu banyak yang masih berlandaskan kepada hal strategis politis ya. Makanya pengembangan itu dulunya, kalau lalu saya ingat tuh dulu dari bawah ya ke atas, kalau ada sekian jamaah baru ada cabang, kalau cabang baru ada PD. Nah, saya ingat betul Allahyarham Ustadz Siddiq Amin ngobrol-ngobrol santai di PP itu. Ya, saya dengan beliau itu luar biasa ya. Beliau itu tiap pekan itu nelpon saya dulu, nggak pernah. Tiap Sabtu beliau ngantor pasti nelpon. Ya sekedar tanya kabar begitu aja. Ustaz, alhamdulillah baik Ustaz. Ada apa? Ya enggak, mau tahu kabarnya aja. Gitu. Jadi gitu orang tua kita, masya Allah. Ya. Saya itu merasa kecil, masih santri pada saat itu ya, baru tamat tapi sering diperhatikan. Nah, ngobrol-ngobrol beliau, saya tidak tahu beliau kok tiba-tiba nanya, menurut Salam Persis ini dikembangkan dengan cara apa kira-kira. Ini saya juga nggak tahu, saya waktu itu kok ngomong spontan. Ustaz, alangkah baiknya pola pengembangannya seperti partai ya, dari pusat ke PW, PW ke DPD, DPD ke bawah gitu. Oh iya ya katanya, kalau gitu nanti kita bawa ke muktamar. Nah itu jadi wallahu a'lam begitu. Nah jadi dari situlah bermula pengembangan ini dari atas ke bawah, karena kalau memang seperti yang lama itu susah sekali, kapan mau PP mau ke ujung pulau sana kan gitu. Nah maka dirobalah seperti itu, alhamdulillah dengan itu percepatan bisa hampir inilah di Indonesia ini sudah ada semua sampai ke NTT dan sebagainya, bahkan kita juga di PC luar negeri itu juga ada ya. Nah, tinggal ada yang belum ini, PCI Timor Leste. Di Timor Leste itu banyak alumni Bangil ya. Jadi yang mempengaruhi ke tata cara agama Muslim di Timor Leste itu adalah Persis Pak. Ya, Persis ya. Dulu keponakannya Sanana Gusmao, presiden pertama itu, adik kelas saya di Bangil ya. Tim dakwah pesantren Persis dakwah ke timur-timur, pada waktu itu kan masih timur-timur. Anak ini deket ke anak-anak yang ini, akhirnya digoda, kamu mau ikut kami nggak pulang ke Jawa? Oh mau, diculik ikut, betul, dibiayai, dibawa ke sini, diislamkan di pesantren gitu.
namanya David da Silva Gusmão, ya, diganti dengan nama Abdul Khalik di pesantren, tamat ya. Dia pulang gitu. Mantan menteri pendidikannya Marial Katiri itu teman saya dulu di PBB gitu ya, waktu dulu belum misalkan ya, dia ketua PBB Timur. Nah, seluruh keluarga besar dia itu Arab kan. Nah, keluarga besar dia, keponakannya semua di alumni Bangil gitu. Ya. Semua di alumni Bangil itu. Ya. Makanya tata cara beragamanya itu adalah pelaksanaan ubudiahnya itu kita. Sampai sekarang masih komunikasi dengan teman-teman di sana. Ya. Ya. Nggak ada orang NTT Timur Leste tahlilan, insyaallah nggak ada gitu. Ya. Ya, makanya dulu waktu terjadi pemisahan kan teman-teman saya di sana, ya lah kita ikut pindah nggak? Ngapain ente mau pindah ke Indonesia? Hanya ganti warga negara, terus siapa yang mau dakwai orang di sana kalau kamu pindah? Dia bilang. Ya sudah di situ aja, kita mau hidup semuanya di mana aja bisa hidup kok. Dia bilang. Ya, apalagi paling juga nanti hanya ganti warga negara atau juga kamu keluar masuk Indonesia kan? Ya benar sampai sekarang. Nggak usah pindah, saya bilang, supaya mudah dakwahnya. Pikirkan kelangsungan dakwah. Kalau antum pindah ke Indonesia, masuk ke Timur Leste susah ya. Tapi kalau antum tetap warga negara di situ, masuk ke Indonesia mudah gitu. Ya. Karena memang aslinya ente Indonesia itu. Nah jadi begitu Pak. Jadi, nah ini tinggal kita belum sempat masuk ke sana untuk penguatan kejamiahannya, tapi teman-teman saya sudah hubungi itu. Baik, wa taliman rahimakumullah. Tentu saja dalam kita berjamiah ini, nah kalau tema yang diberikan kan supaya memang kita perlu solid ya. Nah yang perlu pertama kali ya, saya tulis itu di makalah, dipahami ada 4 hal ya, saya sebutnya pilar jamiah itu ya. Itu saya rangkum dari Qanun Asasi ya. Nah ada yang sangat penting di situ, bahwa latar belakang dibentuk dan didirikannya Jamiah Persatuan Islam ini kan sebagai sarana perjuangan, di mana para orang tua kita dulu melihat bahwa baik itu akidah, tata cara ibadah kaum muslimin di Indonesia seperti itulah awalnya. Maka mereka pun akhirnya terdorong oleh semangat juang, semangat jihad untuk melestarikan Al-Quran dan Sunnah di bumi Indonesia ini. Akhirnya kemudian mereka pun sepakat mendirikan yang namanya alat perjuangan yang kemudian disebut dengan istilah Persatuan Islam ya, disingkat dengan Persis. Jangan disebut Persis Bu ya. Ntar dimarahi oleh Mu'tamirin. Yang lalu kita dimarahi Mu'tamir, ganti bukan Persis, yang benar tuh Persis kemarin di Mu'tamar kan dibahas itu ya. Jadi bukan Persis, yang betul itu Persis, singkatannya Persis gitu ya. Kalau Persib bolehlah ya, kalau Persis jangan ya. Itu. Jadi kemarin itu di Mu'tamar kan salah satu kritikan Mu'tamirin itu kenapa dirubah-rubah itu cara bacanya itu. Ya. Nah, jadi wataniman rahimakumullah, itu dulu kita pahami dulu di sini, bahwa berarti Persis itu adalah kendaraan yang dibuat oleh orang tua kita untuk berjuang. Itu titiknya itu. Nah sehingga dengan demikian bahwa siapapun yang bergabung di dalam Persis Persatuan Islam ini, maka mereka semuanya tergabung dalam barisan mujahidin, para pejuang itu tertulis pejuang Quran Sunnah. Wah, itu ya. Ya.
Nah, itu secara hakiki demikian. Kita semua berada di sini, baik yang taskil maupun tidak taskil, sekedar sebagai anggota biasa bergabung di Persatuan Islam, harus diketahui bahwa Anda mengambil bagian daripada jihad penegakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu titik poinnya di situ. Ya. Sehingga dengan demikian kita punya tanggung jawab bersama, ya, mengawal jamiah ini dengan benar. Bukan hanya tanggung jawab itu ada di PP, di PW, ketua PD, tapi semua kita, ya, harus berkontribusi dalam menggapai tujuan daripada Persatuan Islam. Nah, karena itu bahwa ketika kita sudah tahu posisi kita, bahwa kita semua ini adalah mujahid dakwah, ya, karena Persis kan mengambil itu ya, karena nanti kalau bicara jihad kan panjang itu ya. Persis mengambil bagian daripada jihad itu, jihad bidakwah, jihad bitarbiyah, kemudian ditambah lagi dengan jihad bil maliyah itu. Nah, sekarang Persatuan Islam mengambil 3 hal itu, ya. Ada yang mengambil posisinya mubalik, maka dia dibilang dakwahnya. Yang pendidikan, para asatid, para guru-guru, tentu saja mujahid dalam bidang pendidikan. Bagi para agniya yang memiliki usaha-usaha, mereka mengambil bagian daripada jihad bil mal. Tuh. Maka dengan demikian tidak ada satu pun di antara kita ini yang bukan mujahid. Semua kita itu mujahid sesuai dengan kapasitas masing-masing dan posisi kita masing-masing. Jadi mujahid itu bukan hanya pimpinan pusat, hanya PW, atau hanya ketua cabang, bukan. Semua kita ini adalah mujahid. Nah, karena itu sebagai mujahid harus paham tujuan. Ini alhamdulillah tertulis. Ya. Satu-satunya tempat yang saya kunjungi yang tertulis ini hanya di sini. Ya. Ya. Karena itu kalau saya kunjungan selalu saya ingatkan, di samping ayat Quran harus dihafal yang buat dakwah, hadis yang harus dihafal bagian dakwah, maka seluruh jajaran pimpinan bahkan anggota harus juga hafal pasal 3 daripada Qanun Asasi ini yang tertulis. Ya. Karena ini harus difahami betul. Kalau kita nggak tahu ini, akhirnya nanti kita ini mau perjuangkan apa, kan? Tujuan kita berada di Persatuan Islam, di Persis ini sebagai mujahid, sebagai perjuangan, arahnya kemana? Kan harus tahu arah. Gitu. Ibarat kita berlayar, ini mau kemana arahnya? Kan harus tahu arahnya. Nakodanya harus jelas. Gitu. Ya. Ya, tentu saja nakodanya Persis ketua umum, gitu kan. Lalu ada pembantu-pembantunya. Lalu kemudian ada mu'alim 1, mu'alim 2 dan seterusnya. Ini bicara kapal, ya, seringkali naik kapal masalahnya. Gitu. Jadi kalau masalah pelayaran hafal Pak, ya. Dulu saya sampai bisa mengemudikan kapal-kapal pelni, ya. Saking akrabnya dengan para nakoda kapal, tiap tahun 2 kali sih naik kapal minimal, bawa rombongan pelajar. Jadi dulu yang pertama kali boleh khutbah di kapal itu adalah dari Persis. Nah, jadi untuk kapal Indonesia Tengah ke Timur itu, insya Allah biasanya setiap pulang itu yang ngisi di kapal itu pasti alumni dari santri-santri biasanya, sehingga saya hampir kenal semua itu nakoda-nakodanya itu. Nah, jadi karena sudah ada akrab, kadang kalau saya tahu ada di kapal, malam-malam mereka bertugas di anjungan, tiba-tiba ada pengumuman, ya Ustadz Salam mohon ke anjungan. Saya naik ke anjungan, ada apa? Ustadz belajar ngemudikan kapal. Diajarin di kapal itu. Ya Ustadz bolehlah ilmunya, tapi ilmu kapalnya kan nggak tahu. Iya bener, bilang gitu. Ya, diajari. Gitu.
Nah, jadi seperti itu kita semua harus ada posisinya masing-masing. Nakhoda itu kan tugasnya hanya menggambar, ya, gambar ini posisi kapal berada di mana nih, berapa knot dari darat, oh ini di depan bagaimana nih, ini ke dalam lautannya apa. Nah itu tugasnya ketua umum di Persis, gitu. Ya. Nah, lalu nanti bagaimana nih arah kapalnya kemana, mualim satunya, mualim ini kita harus melewati ini sedikit, ini itu gitu. Ya, lalu dibawa terus begitu, ada pembagian tugas masing-masing. Begitu gambarannya, karena memang kita satu arah tujuan. Nah, maka tujuan utama kita, tujuan daripada jam'iyah kita di situ. Di samping tentunya kita berkewajiban melaksanakan itu secara pribadi, ya, sebagai warga jam'iyah, ya, sebagai keluarga dan kita masing-masing, tentu juga bagi ketua jamaah, ketua ranting, PC dan seterusnya punya juga berkewajiban mengawal semuanya itu agar betul-betul syariat Allah itu berjalan di tengah-tengah kita. Gitu. Apa yang sudah bisa kita kerjakan, ayo kita kerjakan. Jangan gak usah terlalu mengawang-awang ketinggian, gitu, ya. Karena ada juga kaum muslim ini berawang-awang terlalu tinggi, langsung pengen jadi negara khilafah, akhirnya bubar, gitu, ya. Ya kita juga semua sama-sama mengerti itulah, bahkan itu menjadi putusan Dewan Hizbah, tapi kita ada caranya lain. Nah itu jadi yang harusnya tujuan kita itu, ya. Nah Jamiyah kita mengambil posisi itu. Nah maka sebagai bentuk dari itu, terutama dalam hal ini kan, kalau saya ibaratkan tadi sebuah kapal, nakhoda sudah menentukan arah kapal kita ke sini, maka ada mualimnya yang lain, ada ABK yang lain sampai ke bawah, maka harus mengikuti semuanya, gitu alurnya. Nah sehingga seluruh unsur yang ada di dalam jam'iyah itu harus kompak, ya. Pertama memahami itu, tujuan itu. Jangan sampai ada yang tidak memahami, akhirnya nanti gerakannya tidak sama, gitu. Sehingga sebagai warga jam'iyah, apapun posisi kita, ya, posisi kita jangan lupa bahwa sebagai warga Persatuan Islam, apakah itu menjadi ditashkil atau anggota biasa, tujuan dan tugas kita sama, menggapai tujuan besar tadi. Sehingga saya selalu menyampaikan, apapun profesi kita, bagi yang pebisnis, tegakkan Islam di bisnis Anda, ya. Bagi yang jadi profesional yang lain, jadi pegawai, jadi apa, tegakkan Islam di jabatan Anda, gitu. Kejujuran, jadi apa? Jadi TNI, Polri, jadi aparat yang jujur, ya. Jadi aparat yang betul-betul amanah, tegakkan di situ. Ya, terutama sebagai warga Jam'iyah Persatuan Islam, ya. Baik yang memang sudah warganya orisinil tertanda dengan kartu anggota, maupun yang memang belum, ada simpatisan, ada yang, tapi kita sama dalam satu arah. Nah tentu dalam hal ini yang paling penting, ketika kita memahami bahwa kita ini dalam situasi perjuangan, situasi berbuat, maka tentu kita harus betul-betul memahami kapal kita ini, ya. Kapal perjuangan kita ini bernama Persatuan Islam. Jangan hanya namanya yang dibaca, tapi harus kenal dalamnya, kan? Ya, harus kenal dalamnya. Nah karena itu, wataliman rahimakumullah, secara umum, terutama kepada para ikhwatul iman yang berada di dalam jajaran kepemimpinan dalam Persatuan Islam ini, mulai dari tingkat paling rendah sampai atas, tentu kita punya kewajiban bersama
Apa kewajiban bersama? Ketika saya turun begini, saya ingatkan, menjadi satu kewajiban bagi kita, terutama jajaran tashkil di pimpinan Persatuan Islam, menjadi fardu ain. Sekali lagi ya, menjadi fardu ain bagi antum untuk memahami kanun asasi pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 6. Pasal 5 saya lewat. Ya. Karena disitulah yang akan menggambarkan, membicara, menjelaskan kepada kita apa dan bagaimana persatuan Islam, agar kita kenal betul siapa sebenarnya kita ini, siapa diri kita ini sesungguhnya. Kalau kita paham betul itu, fa insya Allah kita tahu bahwa saya ini adalah mengambil bagian daripada tugas mulia di Persatuan Islam, berjuang menuju tegaknya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sudah digariskan sebagaimana dirumuskan oleh para pendahulu kita, berdasarkan contoh konkret dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara perjuangannya begitu. Nah, karena itu ya, saya nggak akan bacakan, silakan, saya sudah tulis di situ ya. Maka apa yang paling ingat, yang sering harus kita pahami ya, jangan kita ini hanya menuntut hak ya. Manusia itu biasanya paling apa ya, paling pintar kalau sudah berubah haknya. Wah, ini hak saya, tapi kewajiban Anda bagaimana, kan itu. Justru yang harus kita dahulukan dulu kewajiban kita ya. Fa insya Allah kalau kewajiban kita lakukan, maka hak-hak itu pasti diberikan ya, sebagaimana kita menjadi manusia. Kewajiban kita kepada Allah apa? Yang disebut hakkullahi ta'ala alal ibad, hak Allah terhadap hambanya apa? Maka itu yang harus diberikan kepada Allah sebagai kewajiban bagi kita, apa? Anta'budallaha wahdah. Jadi itu kewajiban kita sebagai hamba Allah, manusia, adalah mentauhidkan Allah dalam segala hal. Itu kewajiban kita, dan itu hak Allah kepada kita. Lalu apa hak kita kepada Allah? Ada hak ayyadkhulahul jannah man la yusyriku bihi, kan begitu. Allah akan memberikan hak kita kalau kita menunaikan kewajiban kita mentauhidkan Allah. Allah berjanji siapa yang mentauhidkan Allah yadkhuluhul jannah, jelas itu hak kita. Nah, tapi lakukan dulu kewajiban ya. Nah, begitulah pula kita di dalam berjam'iyah ya. Ada tuntutan ya, yang saya sebut ini kewajiban bagi kita semuanya, terutama bagi yang berada di struktural kepemimpinan. Nah, di situ saya tulis ada 5: patuh dan tunduk pada imamah dan imarah pimpinan pusat. Ketaatan kita kepada pimpinan pusat, tau'an waqar itu. Kalau sudah ada putusan dari pimpinan pusat, ini sam'an wa ta'atan, kita laksanakan. Kan sebenarnya tinggal melaksanakan aja kan ya. Yang merumuskan susah itu ya. Kadang sudah keluar putusan, masuk begini-begini, gak ngerti kalau itu 3 hari 3 malam kita debat baru keluar gitu. Itu kadang 1 poin ini tuh kita mau putuskan itu gak cukup waktu 1 hari rapat yang 1 gitu ya. Kadang kita harus lanjut ya. Kadang pimpinan pusat, aduh gimana Ustaz, jangan pikirkan saya Brebes, Bandung, jangan dijauhkan, dekat gitu. Gak usah dilihat tuh Jawa Tengah, Jawa Barat, perbatasan langsung deket aja kok ya. Ya. Gak usah dilihat jarak itu ya. Ya, kalau bisa didekatkan kenapa dijauhkan, kan begitu ya. Dipermudah saja urusan itu, jangan selalu mengikuti falsafah Indonesia. Saya bilang kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kan gitu.
Kan seringkali begitu ya. Iya, di kita kan begitu ya. Ya, di Persis jangan begitulah bilang gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu kita lihat. Nah, buat aliman rahimakumullah, insyaallah kalau kita tahu tujuan kita, tahu apa itu tuntutan jamiah kepada diri kita masing-masing, terutama kepada jajaran pimpinan, pasti akan memahami itu. Ya, tapi kalau itu tidak kita pahami, maka tidak akan terwujud apa yang disebut kekompakan, masing-masing berjalan akhirnya. Ya. Tapi kalau kita mengikuti jalur itu, fa insyaallah. Gitu. Dalam melaksanakan itu tadi, seluruh putusan imamah, imarah, jamiah kita taat, kita laksanakan. Kemudian mengokohkan dan membuktikan daulatul iman dalam diri kita. Tunjukkan isyhadu bi anna muslimun. Itu. Warga Persatuan Islam itu dimanapun dia akan berani tunjukkan bahwa saya ini muslimun Quran sunnah. Gitu. Kita di situ, kita nggak pernah ikut-ikut lah mau nambah-nambah Islam ini itu tidak ada. Ya, orang tua kita nggak ngajari begitu. Ya. Kalau kita nambah-nambah kan jadinya nggak Quran sunnah nanti kan gitu. Kayaknya udah Islam aja kan gitu. Gak usah ditambahi Islam Nusantara, Islam liberal. Nggak usah. Ya selalu kayak gitu ya. Ya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu Islam titik. Nggak ada Islam A, Islam B, nggak ada. Makanya kalau ada Islam ada tambahan di belakang A, B, bukan Islam titik. Ya. Mau teriak saya Islam Nusantara, saya Islami, Anda bukan Islam titik. Gitu. Kenapa? Anda nambah-nambahin sih? Gitu. Kalau Nabi Muhammad nggak nambahin begitu, nambah. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya jangan dianggap hanya ibadah mahdoh ada bid'ahnya, nambah gitu cuma bid'ah. Gitu. Iya kan? Kalau Nabi nggak pernah menambah, pernah nggak Nabi bilang Islam Madinah, Islam Mekah, Islam Quraisy, ada Islam Arab, udah. Ya. Hanya Indonesia saja terlalu pintar. Ya, menginovasi. Ya. Mentang-mentang ada bagian inovasi nasional itu ya, wahidnya semua mau diinovasi itu, mau masuk Islamnya mau diinovasi ya, ya Allah itu. Ingat perjuangan kita itu Pak, dan tantangan perjuangan Persatuan Islam ini ke depan semakin berat Pak ya. Jangan dikira kita itu ini sekarang ada lagi, kita sudah jelas Quran Sunnah itu titik sumber, belum selesai perbedaan pemahaman sumber hukum itu, ada yang nambahin ijma, ada yang nambahin kias, kan begitu yang kita paham. Walaupun kita di Dewan Hizbah tidak mengaku itulah, yang itu adalah bagian daripada ijtihadi. Belum selesai itu ada yang mau nambah lagi satu, mazhab PBBIah. Kan gitu. Ya enggak. Mengusulkan agar keputusan-keputusan PBB jadi sumber hukum. Nah, jadi, ini yang bisa menghadapi yang begini ini hanya Persatuan Islam. Makanya itu jaga komitmen akidah kita tadi, kokohkan akidah Islam kita tadi. Isyhadu bi anna muslimun, saya tunduk patuh kepada Quran dan Sunnah. Selain itu titik. Gitu. Terus begitu. Dan itulah akidah itu di situ. Ya. Orang tua kita begitu. Dulu orang tua kita sampai dipaksa-paksa ngakui asas tunggal kan, ya. Ya. Tetap saja enggak. Walaupun dulu pernah sempat, dulu kan disebut azas ya, Z tulisannya Z ya, azas ya. Kita berhilah karena dipaksa, ganti aja karena di situ mereka menggunakan Z, kita ganti sin
S asas gitu, nggak sama gitu. Dulu saya kritik langsung ke Allahyarham Ustaz Ketua Umum ya, Sadrati Muhtar, Ustaz itu kenapa begitu? Baca dulu kalimatnya. Mereka kan bilang azas, kita bilang asas, sama tidak? Oh, tidak sama Ustaz, ya sudah, titik. Itu namanya bersiasah dalam berjuang. Iya kan? Mereka memahami bahwa kita tunduk, padahal kita nggak tunduk sebenarnya. Ganti huruf aja satu, sudah beda. Gitu. Nah, itu pinternya orang Persis, Pak. Jadi cerdas gitu menggunakan bahasa itu. Itu. Makanya kalau di luar Jawa Barat sering orang Persis orang ngeyel gitu. Sudah salah nanti begini, masih aja menurut bahasa. Masih ada tersimpan senjatanya menurut bahasa kalau debat gitu. Saya ingat guru kami dulu, Allahyarham Ustaz Qadir. Ada murid melanggar, kelewatan, tempeleng sama beliau. Wah, kebetulan orang tuanya polisi. Dilaporkan dengan tuduhan memukul, dipanggil. Ustaz memukul santrinya? Enggak, saya enggak pukul. Ustaz berbohong? Enggak, saya enggak, serius saya. Loh itu kan Ustaz tempeleng. Ya tempeleng iya, pukul enggak. Coba Pak, apa bedanya? Coba buka kamus bahasa Indonesia. Kalau pukul apa? Pakai alat kan? Saya pakai alat tidak? Enggak, bebas. Saya akan nempeleng. Kalau mukul itu, jangankan dalam bahasa Indonesia sendiri, memukul itu artinya menggunakan alat. Saya nggak gunakan tempeleng. Apa memukul? Kalah, udah pulang Ustaz. Ya gitu, makanya pintar-pintar main bahasa Pak itu. Ya gitu. Apalagi kalau bahasa Arab, borobah, orang nggak tambah jauh, itu sama. Nah di sini ya, jadi mengokohkan, memperkuat iman dimanapun kita berada. Daulatul iman ini harus menguasai diri kita. Meskipun mungkin terkadang ada kondisi kondisi tekanan politis ataupun apalah namanya yang terpaksa harus memaksa kita seperti orang tua kita dahulu melakukan sikap tegasnya Ammar bin Yasir gitu. Tapi tetap itu ya. Maka seluruh kita jajaran jamiah termasuk anggota semua begitu. Nah berikutnya uswatun hasanah ya, uswatun hasanah dalam pergaulan, jujur, terutama kejujuran, insya Allah dalam persatuan Islam ya, selama komitmen dengan kepersisannya ajaran yang diajarkan orang tua kita, Quran Sunnah, fa insya Allah ya, tetap kita akan menjadi uswatun hasanah ya. Akhlak, moral, iman kita tunjukkan, kita nggak larut ya. Diakui ya, kemarin ya sebelum mau pilpres kedua kali itu ya kan, PP dapat kunjungan itu ya, itu orang banyak nggak tahu, padahal kita itu dipaksa ya. Dipaksa nerima. Saya ketika sudah harus menerima, saya di PP Persis di depan ketua umum, Zat saya tidak akan hadir, satu. Kedua, kalau mau diterima di ruang ketum, saya minta tidak ada satupun benda yang di sini bergerak dari tempatnya. Ini rumah kita, tamu nggak boleh ngatur rumah tuan rumah. Kalau memang mereka mau diterima, tapi kalau di tempat lain mau dibawa silahkan, siapkan tempat. Tapi kalau mereka mau diterima di sini dan minta ini diatur, karena dari pas pampresnya minta diatur, wah ini nggak boleh begini.
Saya minta itu, saya bilang, ya. Karena ini tidak mungkin kita tolak. Mereka mau datang, tunjukkan persis punya wibawa. Anda datang ke kami tuan rumah, Anda nggak boleh ngatur kami. Ya akhirnya betul. Terima apa adanya. Tak satu pun kursi bergeser di ruang ketum posisinya. Udah. Apa adanya, datang terima, ya sudah. Ya karena kita memang tetap komitmen uswatun hasanah kan. Kita sudah siapkan, ketum suruh nasihati presidennya. Ya, Allah baca saja, dinasihati terus. Mau dengar atau enggak, pokoknya tugasnya ulama, umarok nasihati. Ya, nah ini mumpung mereka datang ke kita. Kalau kita diminta datang kan lain lagi nanti kan. Ya, tapi mereka yang datang, nah itu harus tunduk di depan saya. Ya, terus udah selesai dinasihati, mereka pulang, itu presidennya, pas pampresnya sudah turun, presidennya masih muter di dalam, pura-pura lihat foto. Ya Ustaz Aceng keluar aja, ditinggal presidennya di dalam. Bingung, cuek gitu ya. Nah ternyata katanya, ini dari pas pampres yang ngomong, ternyata biasanya kalau begitu, itu pertanda mau minta apa. Itu ya kita memang nggak mau minta apa-apa kok, enggak lah ya. Mau minta apa ya, memang nggak dipersiapkan minta apa, memang kita nggak mau gitu ya. Udah pulang ya pulang, nggak ada apa-apa. Makanya pas pampres hanya persis yang nggak minta apa-apa. Kalau di tempat lain baru diusulkan mau datang, mau bawa berapa koper begitu. Itu menjadi uswatun hasanah nasional gitu. Seperti ini, komitmen demikian ini. Makanya saya masih ingat betul ya nasihatnya Allah yarham Pak Rusyad Nurdin ya. Saya juga sering berkunjung ke beliau. Saya ingat salah satu nasihat beliau ketika saya itu kunjungan terakhir saya kepada beliau, saat itu beliau meninggal. Saya sudah keluar dari pagar rumah itu, dipanggil lagi, salam, kembali dulu. Oh ya Ustaz, ada apa? Saya kira ada yang ketinggalan. Saya kembali, beliau keluar dari teras, temu di halamannya sebentar, terus ditepuk. Salam, kamu itu akan jadi ulama nanti. Ingat, ulama tidak boleh begini ke pemerintah. Harus begini. Nah itu, insya Allah saya mohon doanya itu. Nah ini orang persis itu harus begitu. Orang tua kita itu walaupun ujungnya mungkin secara kejamiahan, tapi roh imannya uswatun hasanah tidak pernah bergeser, komitmen gitu. Ya kalau mau ngasih aja kan gitu. Ya kemarin waktu Musda Kabupaten Bandung kan, bupatinya ngomong begini, nah setelah itu saya sambutan, ya sudah saya sikat aja. Pak Bapak sudah janji loh, itu janjinya kepada Allah jadi Persatuan Islam, ketua PD tagih janjinya bupati, saya bilang, supaya nggak masuk neraka, saya bilang. Ya betul, saya ngomong begitu. Kalau ingkar janji kan masuk neraka Pak Bupati itu. Ya usah turun cium tangan ya, cium aja. Nah ini ada di mana Allah, jadi itu. Nah, saya tekankan kepada ini. Yang berikutnya, menyadari pokok dan titik tolak perjuangan jamiah. Nah itu, bahwa kita berada dalam sebuah jamiah, maka perjuangan kita itu tertata, tidak berjuang sendiri. Ada mekanisme, ada aturan yang nantinya akan dirumuskan. Ya, ada pedoman jamiah, ada pedoman jihad, ada macam-macam gitu. Nah maka cara perjuangan kita tidak keluar dari situ, kita melewati koridor itu. Maka para ketua-ketua ke bawah nanti dan suruh tashkilnya, mereka menyusun program tentunya berdasarkan itu. Ya. Nah, maka harus dipahami itu. Ya. Ya. Nah kemudian menyelaraskan, ini kan bagian dari baiat ya. Nah itu gairah, tindak dan langkah agar tetap dalam miniatur Islam, jangan sampai menyimpang. Kita berusaha terus ya,
ilmu tentang Islam ini luas sekali, makanya jangan pernah berhenti mengaji, ya, gitu. Ya. Kajian terus itu. Ya. Karena itu kalau tadi Ustaz ketua cabang bukan, nah ini pengajiannya lain, bukan, ya betul memang. Jangan hanya fikih aja terus dibahas. Sesekali yang lain, gitu ya. Karena itu kalau saya diminta kajian ke bawah, saya katakan saya tidak mau membahas fikih. Ya. Islam itu bahasanya luas. Dah, anggota Dewan Hizbah yang lain aja. Saya tidak akan membahas itu. Ya. Saya bahas yang lain yang tidak dibahas oleh yang lain, supaya jamaah ini memiliki pemahaman Islam yang syamil, menyeluruh. Jangan hanya kita pahami Islam itu dari sisi fikihnya saja, nanti bahaya. Ya. Saya ingat guru saya dulu oleh Ramsar Lutfi menasihati kita, kamu berislam itu jangan fikih sentris. Kalau orang fikih sentris dalam berislam itu hampir sama dengan komunis. Itu beliau. Itu ya. Ya karena hanya bicaranya halal haram, nggak bicara pantas atau tidak, yang gitu. Bertarat kan begitu biasanya. Ya, nah, ini mohon maaf nih. Ya, apalagi di kita, nih di warga Persatuan Islam ini, untuk kita ke dalam ya. Jadi nggak apa-apa saya kritik diri saya untuk perbaiki diri kita. Kadang kita nanya hukum, ingin tahu ini sunnah atau wajib, ya kan? Niatnya bukan untuk melaksanakan, tapi niatnya untuk menghindar, ya enggak? Saat ini wajib apa sunnah? Niatnya supaya bisa menghindar dari hukum itu. Itu. Jadi begitu dijawab sunnah, wah bisa nggak bisa ditinggal, puas dia karena bisa ditinggal katanya. Ini nggak benar cara berpikir seperti ini, ya. Adanya wajib sunnah itu kan pembagian hukum aja. Toh semuanya itu perintah dari Allah, kan itu aja. Jadi jangan melihat, wah kalau saya nggak kerjakan berarti nggak berdosa. Jangan, yang pasti bahwa kalau hukumnya sunnah tidak dikerjakan, Anda rugi, ya enggak? Rugi, nggak dapat pahala, gitu. Tuh, kan seringnya begitu ya. Nah, nanya Ustaz, ini hukumnya apa? Haram apa makruh? Ya, ini haram apa makruh? Pengennya supaya kalau haram kan dihindar, kalau makruh masih bisa dilanggar, kan gitu. Itu yang ngomong lo ya. Makanya di Dewan Hizbah saya ngomong, rokok itu dibahas ulang. Ya, kalau memang mau ngerokok gak usah dimakruhkan, halal aja sekalian. Karena kalau makruh masih ada pelanggaran, itu masalahnya. Walaupun itu tidak berdosa, tapi sama-sama larangan. Itu loh. Ini kita berbicara masalah akidah iman itu, supaya kita muncul akhlaknya di situ. Nah, jadi jangan hanya hukum karena ingin menghindar, gitu ya. Jadi sering kali kita di situ, ya. Jadi apalagi kalau sudah belajar usul fikih santri, hati-hati, gitu ya. Nah, padahal kata Ustaz Abdul Hakim, penulis As-Sulam itu kan di mukadimahnya jelas, usul fikih ini adalah alat untuk mengkaji bersifat hukum. Kalau digunakan pada tempatnya akan merusak kehidupan. Benar. Dia bukan untuk diterapkan dalam kehidupan, tapi adalah ilmu untuk ilmu. Ya. Nah ini kadang itu ya. Nah di pesantren itu ya, di pesantren kita di Brebes Al-Farauk ya, walaupun memang stressingnya kepada tahfidz, tapi bukan berarti keilmuan persis, fikih dan sebagainya ditinggal, tetap saja kita berikan. Ya. Ada santri oleh uminya istri saya, nanti kalau ada penjual ayam lewat liatin ya, liatin, kan maksud uminya itu suruh berhenti mau beli ayam gitu ya. Betul, lewat penjual ayam itu dilihat. Begitu istri saya keluar, mana penjual ayamnya? Itu Mi sudah lewat sampai Kota Baru 2.
Loh kok nggak disuruh berhenti? Loh kata Umi suruh lihat. Uminya pusing. Ini gimana sih santri? Loh, uminya yang keliru ngomong, dia bilang. Saya nggak membela. Itu dia menerapkan usul fikih, benar ilmunya dipakai, hanya bukan pada tempatnya. Lain kali kalimatnya yang bilang, lihat kan, kalau ada penjual ayam suruh berhenti, itu jelas perintahnya. Itu jelaskan. Ini anak-anak sudah ada ilmunya begitu. Kadang pengen menggunakan ilmunya walaupun bukan pada tempatnya. Ya, jadi dia ngomong begitu, saya bersyukur secara ilmu sudah masuk. Cuman bukan pada tempat. Uminya yang mumet. Nah, itu padaliman rahimakumullah. Jadi hal-hal begini kita memahami sehingga kita memiliki pemahaman yang sama. Ya, nah, karena kita sudah memiliki pemahaman yang sama, berarti kita akan betul-betul membangun apa yang namanya amal jama'i gitu. Kita dalam berjam'iyah itu harus dilaksanakan secara amal jama'i, nggak boleh sendiri-sendiri gitu. Ya. Nah, maka untuk yang kedua ini juga harus kita memahami. Ya. Ada 5 yang perlu dipahami lagi untuk kita semua para pengemban amanah jam'iyah. Saya sebut itu para prinsip, 5 prinsip yang harus dipahami oleh para pengemban amanah jam'iyah. Nah, ini kan para tashkil ya. Ini para tashkil. Kita semua sama. Ini bukan hanya ketua jamaah, ketua ranting atau semua dari pimpinan pusat sampai ke bawah harus memahami 5 perkara ini. Ya. Bahwa kita sebagai pemegang amanah harus memiliki konsistensi yang tinggi, ya. Konsisten terhadap putusan-putusan jam'iyah kita. Apa kata kita sudah rapat, apa dan sebagainya sudah diputuskan oleh rapat, itu yang kita jalankan, konsisten dengan putusan. Jangan karena tadi dalam rapat kita berbeda, musyawarah, lalu kemudian kita berpendapat lain, namun kemudian pendapat kita tidak dipakai, ada yang lebih baik, lalu itu disepakati, lalu di luar forum kita mengatakan saya tadi gak sepakat, saya gak ikut. Ini berbahaya. Begitu. Ya. Maka kita harus konsisten. Ya. Makanya musyawarah itu diadakan itu tadi untuk mencari mana yang terbaik. Gitu. Di situ tempat kita adu argumentasi ya, gitu. Nah, ketika kita tidak konsisten terhadap apa yang sudah kita putuskan, nah itulah yang nantinya yang masuk bagian daripada tanazu, ya, memunculkan tanazu. Apa tanazu? Suatu hal yang dilarang dalam perjuangan, berbantah-bantahan. Ya. Ketika kita keluar dari putusan syura, itu namanya kita membantah syura. Itu masuk bagian tanazu. Apa yang akibatnya? Kalau salah satu di antara kita yang tergabung dalam perjuangan ini, para mujahidin yang sedang berjuang ini, lalu kemudian dia tanazu terhadap kode etik perjuangan, apa kata Allah? Atiullah wa atiur rasulah wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabari rihukum. Itu kalau terjadi tanazu, kita akan jadi lemah, kekuatan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat ya. Maka tolonglah kita ada pimpinan musyawarah, silakan ya, cuma jangan usah banting kursi lah ya. Boleh berdebat ya, tapi apa yang sudah kita putuskan, kita komitmen, kita konsisten dengan apa yang kita putuskan gitu. Jangan kita berbuat di luar itu hanya karena kita beda pendapat gitu. Itu yang kedua, kita semua harus memiliki militansi yang kuat ya. Jadi orang anggota tashkil yang militan. Di mana-mana kita tunjukkan kami ini adalah
warga Persatuan Islam. Kami ini. Ya. Walaupun mungkin tidak kita tunjukkan secara label, tapi sikap yang perlu kita tunjukkan. Itu. Ya. Nah, dalam mengemban amanah perjuangan kita konseptual. Ya, ada kanun asasi, ada kanun dakhili, nanti ada pedoman jamiah dan seterusnya. Ya, di PD, PW ke bawah ada semua pedoman-pedoman. Jadi apa yang kita lakukan ini terkonsep, tertulis, ada rujukan. Karena memang orang Persis itu kan begitu ya. Kita bicara masalah hukum harus ada rujukan, harus ada dalil, kan itu. Maka itu kita terapkan pula dalam perjuangan. Maka konsepnya harus jelas. Oh, ini rujukannya ke sini, ini. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya juga harus berpikir visioner. Ya, harus jelas juga menata ke depan. Jangan begini aja lah, dari dulu juga begini. Jangan begitu. Ya. Persis sudah dari dulu begitu. Jangan, itu mah pikiran negatif. Harus kita berpos. Ya, tidak boleh kempiskan, itu adalah ibadah mahdoh. Itu yang nggak boleh dirubah-rubah karena sudah paket dari Allah dan Rasulnya. Ya. Jangan mau dirubah sholat 5 waktu jadi 6 waktu, nggak benar. Ya. Yang begitu itu yang nggak boleh itu. Tapi di luar hal-hal yang belum ditetapkan, kita bisa saja bermain. Apalagi dalam perjuangan. Ini tuh. Kita memiliki visioner ke depan. Ketua cabang. Untuk ke depan berapa jamaah lagi ini? Ya, ketua PD, alhamdulillah ya. Ketua PW-nya beres ini ya. Artinya PD seluruh Jawa Barat sudah terbentuk. Nah, tinggal ketua PD juga harus berpikir, ini PC mana lagi? Harus tahun sekian harus terukur ini. Begitu. Ya. Nah, kita di pusatnya begitu. Ini ya, terutama di bidang saya, di bidang jamiah, selalu berpikir, ini kita mulai kemana ini dulu? Ya. Setelah ini kita kemana? Setelah ini kemana? Terus harus ada. Ya. Setahun ini berapa PW yang harus kita kembangkan? Harus terukur. Nyampe nggak? Kita bisa nggak kita lakukan? Gitu. Bagaimana cara mencapainya itu? Ya, itu. Nah, seperti itu. Jadi, insya Allah kalau kita semua berpikir begitu, visioner ke depan, ya, persis itu. Ya. Insya Allah, mohon maaf, kita bukan sombong, bukan apa. Ormas nasional yang rapi, paling rapi administrasinya itu adalah Persatuan Islam. Hanya 2 ormas Islam Indonesia yang memiliki nomor KTA anggotanya, Persis dan Muhammadiyah. Saya sebutkan Persis dan Muhammadiyah untuk nomor, karena kita lebih dulu, Muhammadiyah nyontoh Persis. Gitu. Iya. Penomoran anggota sebelumnya tidak ada. Gitu. Ya. Kalau ormas lain, maaf, seperti NU, betul ada Kartanu, ada nggak nomor keanggotaan? Tidak akan ada. Nah, ini hal-hal begini tuh harus ada. Jadi kita tuh jelas ini. Karena memang kalau kita berbicara dalam pedoman perjuangan, seluruh orang yang terlibat di dalam perjuangan itu kan harus jelas. Oh, ini anggota saya, ini bukan. Kenapa? Karena bisa jadi ada penyusup. Kan begitu kalau kita bicara perjuangan. Itu kenapa diperlukan niat itu, yaitu sebenarnya sebagai identitas. Itu. Ya. Nah, makanya yang saudara-saudara yang masih simpatisan, cepatlah daftar jadi anggota supaya jelas itu ya. Gabungnya, niatnya jelas. Tidak cukup hanya niat, saya udah niat terus saya jadi anggota Persatuan Islam. Ya udah bagus ya, dipertegas ya. Ya. Itu ya. Identitasnya dipertegas. Ya. Kalau niat sholat memang nggak boleh diomongin kan. Tapi niat jadi anggota jamiah harus dibuktikan dengan kartu anggota. Gitu. Ya. Dah. Yang kelima, ini
solid, jaga soliditas kita. Sebagai pimpinan harus betul-betul menjaga. Seia sekata itu ya. Ya, ini yang harus dipahami bahwa kita itu berjuang, ya. Insya Allah berjuang di Persis, ya. Ketua jamaahnya digaji berapa Pak? Ini ketua cabang Ustaz, digaji berapa Ustaz? Jadi ketua cabang. Lah luar biasa ya. Nah itu, iya. Wah makanya, yo, saya tuh kadang dilihat teman-teman, wah ini kan di Brebes tuh jamaah kita banyak PNS. Ini kalau Ustaz Salam ini kayak kita hampir tiap pekan pergi itu bisa dihitung berapa yang dibawa pulang. Ya. Tapi ingat ya, mereka sendiri yang ngomong. Saya pikir Ustaz Salam gak akan berpikir apa yang dibawa pulang. Bener ente, yang dipikir berapa yang dibawa keluar. Itu perjuangan dalam persatuan Islam. Saya bilang gak ada berpikir berapa yang dibawa pulang, yang dipikirkan berapa yang saya harus bawa keluar untuk perjuangan fi sabilillah. Itu itu yang ini yang harus diingat itu. Bahkan tadi istilah kita Pak, sundukuna juyubuna. Insyaallah ya. Kalau kita betul-betul niat ikhlas, intan surullah yansur, kok pasti itu. Kan niat persatuannya, nolong, menegakkan agama Allah, pasti Allah memberi pertolongan, itu aja. Yakin kita itu. Ya, jadi yang perlu diyakini itu adalah betul percaya 100% terhadap apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Udah jangan ragu, gitu. Ya, betul-betul. Insya